warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nila Seribulan dengan NIM 21810820027, Prodi Manajemen Semester 7. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan suatu organisasi karena merupakan aset organisasi yang relatif sulit untuk ditiru oleh organisasi lain. Hal ini disebabkan sifat sumber daya manusia yang tidak tetap dan terus bergerak secara fleksibel, mengikuti setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Seiring perkembangan organisasi, tenaga kerja dengan keterampilan unggul merupakan aset utama untuk keunggulan kompetitif berkesinambungan. Meski seleksi menjadi salah satu cara mencapai keunggulan ini, namun secara strategi, pelatihan dan pengembangan terfokus menawarkan keunggulan yang fleksibel dan jangka panjang. Kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan job performance atau actual performance atau level performance yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dan menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi menurut Priyansa tahun 2014. Kinerja karyawan yang maksimal merupakan salah satu faktor pendukung utama yang dapat menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, termasuk pada PT Prudential Indonesia. Atas dasar hasil wawancara dengan branch manager PT Prudential KPLSM 1 Semarang, ada beberapa masalah yang menyebabkan pasang surutnya laporan penjualan setiap bulan. Beberapa penyebab masalah di perusahaan adalah masih kurangnya kinerja yang maksimal dan setiap tenaga pemasar dalam melakukan prospek terhadap nasabah. Hal ini terjadi karena kurangnya motivasi dari dalam diri tenaga pemasar, sehingga beberapa tenaga pemasar cenderung kurang giat dalam menjalankan pekerjaannya meskipun telah diberi arahan dan target oleh pimpinan perusahaan. Selain itu, kurangnya kesadaran beberapa tenaga pemasar dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan, di mana pelatihan ini penting untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para tenaga pemasar. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengemukakan tujuan penulisan yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis bagi peneliti sebagai referensi dan bahan pertimbangan, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja karyawan. Kedua, bagi perusahaan sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dan menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas kerja. Bagian ketiga yaitu bagi pihak lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Manfaat teoritis bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil kebijakan kinerja karyawan. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaannya. Ukuran kesuksesan masing-masing karyawan bergantung pada fungsi dari pekerjaan yang spesifik dalam bentuk aktivitas selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, ukuran kesuksesan kinerja didasarkan pada ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya menurut Umam 2010-186. Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Gibson, Yvonne
John Kevers dan Donnelly tahun 2010 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah variabel individu, variabel psikologis, maupun variabel organisasi. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental, latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial dan pengalaman, demografi, menyangkut umur, asal-usul dan jenis kelamin. Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Sutermeister tahun 1999 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap, kepribadian, kondisi-kondisi fisik, dan kebutuhan fisiologi, kebutuhan sosial, serta kebutuhan egoistik. Kedua yaitu motivasi. Motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Pendapat ahli ini mengatakan bahwa ada kesamaan antara motif dengan needs atau dorongan kebutuhan. Wexley dan Young tahun 1977 mengemukakan bahwa pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Jadi motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi karya biasa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang tenaga kerja ikut menentukan besar lebihnya prestasi menurut Asad 2010-2045. Ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Wexley dan Young tahun 1976 halaman 282 mengatakan training and development are terms referring to planning effort designed to facilitate the acquisition of relevant skill, knowledge and attitudes by our organizational members. Di sini latihan dan pengembangan adalah istilah yang menyangkut usaha yang berencana yang diselenggarakan supaya dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang relevan terhadap pekerjaan. Adapun yang disebut dengan pengembangan ialah proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dengan mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoretik untuk tujuan-tujuan umum menurut Asad 2001 halaman 70. 4 yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sikap atau positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada karyawan yang tidak puas. Seorang individu akan merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu bergantung pada cara yang mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan dan hasil keluarannya. Kelima yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan kepercayaan, nilai-nilai, dan harapan. Menurut Keynes, budaya meliputi asumsi, adaptasi, persepsi, dan pelajaran. Ia lebih lanjut menetapkan bahwa budaya organisasi mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu meliputi benda dan ciptaan yang kelihatan tetapi sering tidak bisa menginterpretasikan. Laporan tahunan, laporan berkala, jarak pembagi antara pekerja dan peralatan adalah contoh benda dan ciptaan. Lapisan 2 adalah nilai-nilai atau berbagai hal yang penting bagi orang. Nilai-nilai sadar, hasrat afektif atau keinginan. Lapisan ketiga adalah asumsi dasar yang menceritakan pada individu bagaimana cara memandu perilaku mereka. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara 2 variabel atau lebih. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Lamper Tengah Blok C nomor 7 Semarang. 2. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pemasar PT Prudential KPM SM 1 Semarang, yaitu berjumlah 220 orang. Bagian sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan data untuk keperluan di atas.
Menurut Hair tahun 1995, dalam Krisdayanto 2010, jumlah sampel yang diambil dari populasi ditentukan sebesar 5-10 jumlah di indikator variabel yang digunakan, dan sekurang-kurangnya sebanyak 100 sampel. Dalam penelitian ini, jumlah pengambilan sampel sebanyak 20 kali 5 sama dengan 100 responden. Jenis dan sumber data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau variabel. Sumber data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tenaga pemasar sebagai responden mengenai tanggapan responden tentang pelatihan dan pengembangan. X1, kepuasan kerja. X2, budaya organisasi. X3, terhadap motivasi Y dan kinerja karyawan. Z. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berasal dari buku, jurnal, serta literatur lainnya. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang menggunakan data-data dalam bentuk angka yang pengolahannya dengan metode statistik. Metode analisis data. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model atau SEM dengan menggunakan Partial Least Squares atau TLS yang merupakan alternatif dalam metode persamaan struktural. Gosali tahun 2014. Pengujian yang dilakukan meliputi ada dua, yaitu model pengukuran atau outlet model yang merupakan model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model melalui validitas konvergen dan diskriminan untuk indikator pembentuk konstruktur laten serta melalui composite reliability dan Cronkovic alpha untuk blok indikatornya. Bagian B, evaluasi model pengukuran atau inner model. Dalam penelitian ini, inner model digunakan sebagai uji hipotesis variabel yang akan diteliti. Jadwal penelitian. Adapun kegiatan penelitian pertama yaitu persiapan. Yang dilakukan yaitu seperti penyusunan proposal, pelaksanaan seminar, proposal, perbaikan revisi atau proposal, pengurusan izin, penyusunan instrumen. Kedua yaitu pengumpulan data. Ketiga, pengolahan dan analisis data. Keempat, penyusunan laporan, dan kelima yaitu penyajian laporan. Rencana pembiayaan. Adapun rencana biaya penelitian adalah sebagai berikut. Pertama yaitu biaya persiapan 1.500.000. 2. Penyusunan proposal 500.000. Ketiga yaitu biaya pengumpulan data 200.000. Biaya pengolahan dan analisis 250.000. Biaya penyusunan laporan 450. Biaya perbaikan dan pengadaan 250. Jadi jumlahnya yaitu 3.150.000. Itulah hasil presentasi mengenai proposal yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.